Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Planetarium dan Observatorium Jakarta. Semoga sehat selalu dan bahagia dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, perkenalkan saya Ria Hasnita yang akan membantu acara pengamatan hilal. Pengamatan hilal bulan Rabiul Awal, hari pertama pada tahun 1947 Hijriah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh tim Planetarium dan Observatorium Jakarta, unit pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, yang pada sore hari ini berlokasi di Pusat Observasi Bulan Cibeas, Pelabuhan Ratu. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan dua narasumber yang sudah tidak asing lagi dalam kegiatan Ruqyah Hilal. Di sini telah hadir bersama saya ada Kak Roni Syamara, dan beliau adalah seorang komunikator, seorang astronomi komunikator. Dan yang kedua telah hadir bersama saya Bapak Cecep Nurwendaya. Beliau adalah anggota Badan Kepakaran Tim Hisab Ruqyat Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, unsur Planetarium Jakarta. Pada hari ini Kak Roni Syamara akan membawakan mengenai data hisab posisi hilal untuk hari ini pada tanggal 29 Rabiul Awal 1947 Hijriah. Sedangkan Pak Cecep sendiri akan banyak pembahasannya, di mana salah satunya akan membahas peta kualifikasi bulan berdasarkan beberapa kriteria menentukan awal bulan Hijriah. Sebelum ada pemaparan, mungkin saya ingin bertanya dulu atau menyapa dulu kedua narasumber. Halo Kak Roni. Halo. Halo Pak Selamat Cecep. sore. Apa kabar Selamat Pak Cecep sore. dan Kak Baik. Roni? Kabar baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak, kira-kira untuk hari ini pengamatan cuacanya bagaimana? Ya, kalau kita lihat ya, sepanjang dari tadi jam 3 siang tadi sampai jam saat ini, kondisi langit cukup baik ya. Di sini kita lihat di atas kita langit cukup biru, terus di ufuk barat pun juga terlihat awan tipisnya juga tidak terlalu begitu besar ya, tidak terlalu begitu banyak. Jadi rasanya hilal, visibilitas hilalnya untuk hari ini rasanya kemungkinan untuk bisa kita amati gitu ya. Semoga nanti sampai nanti pas maghrib cuacanya masih tetap kondusif seperti ini. Gitu. Amin. Lalu kalau tidak salah ini adalah lokasi pertama ya Kak? Betul, ini lokasi adalah pertama Planetarium melakukan Ruqyah Hilal di Betul. Pusat Observasi Bulan. Iya, jadi sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu sudah sempat diagendakan untuk pengamatan di sini. Namun karena ada beberapa hal ya, masalah administrasi dan sebagainya, belum bisa dilaksanakan, dan alhamdulillahnya teman-teman Planetarium sekarang bisa mewujudkan untuk melakukan kegiatan pengamatan di sini. Dan tentu saja tidak kita sendiri di sini ya, tapi di sini ternyata juga banyak ada dari organisasi Islam lain di sini, ada dari Kementerian Agama tentunya juga melakukan pengamatan di atas, lalu juga ada dari ormas-ormas lain juga melakukan pengamatan di sini. Jadi cukup ramai hari ini. Cukup ramai hari ini. Kalau boleh tahu, kira-kira ada beberapa titik di Indonesia ini untuk pengamatan? Nah itu mungkin nanti datanya lebih tahu Pak Cecep nanti tuh. Data secara resminya berapa titik ya, pastinya sih semua titik pos observasi bulan yang di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia pasti melakukan kegiatan hilal. Tidak hanya yang 3 bulan utama ya, tapi setiap bulan pun juga mereka melakukan kegiatan untuk penelitian dan juga untuk pelatihan tim staffnya sendiri. Pastinya berapa jumlahnya untuk saat ini yang terbaru mungkin nanti Pak Cecep lebih tahu kali ya Pak, berapa jumlahnya sekarang gitu ya, karena saya sendiri nggak begitu hafal berapa jumlah POB-nya sendiri yang ada di Indonesia. Oke. Untuk Pak Cecep, katanya hari ini ada itu ya Pak, gerhana matahari ya? Iya, betul. Iya, gerhana matahari. Tidak di Indonesia ya Pak? Iya, betul. Jadi menarik bahwa khusus ijtima menjelang awal bulan Rabiul Akhir
1447 Hijriah ini ditandai istimewa yang istimewa, di mana ditandai oleh berlangsungnya gerhana matahari, walaupun tidak gerhana matahari total, tapi gerhana matahari parsial, sebagian. Sayangnya tidak melewati Indonesia, itu melewati gerhana lautan Pasifik bagian selatan, kemudian Selandia Baru dan Antartika. Kita lihat di medsos sudah cukup banyak dari Selandia Baru bahwa gerhana matahari sudah terjadi. Dan gerhana matahari itu merupakan salah satu bukti untuk mengecek akurasi dari sistem hisab kita. Karena istimewa itu yang istimewa itu istimewa gerhana, di mana pada saat gerhana matahari itu jelas istimewa itu seperti halnya pada konjungsi biasa, artinya lambda atau bujur ekliptika matahari sama dengan bujur ekliptika bulan. Tapi khusus untuk gerhana beta atau lintang ekliptika bulan, kalau sama persis dengan lintang ekliptika matahari gerhana matahari sentral, bisa total atau cincin, atau kalau beda sedikit seperti sekarang, itu akan tampak ditandai oleh berlangsungnya gerhana matahari parsial atau sebagian. Jadi setidaknya memang bahwa sudah terjadi pada pukul 2:41:43 puncaknya, tanggal 22 September 2025 ya, sudah. Jadi memang kita juga mengetahui bahwa istimewa geosentrik ya terjadi pada pukul 2:53:55 ya, pada Senin Pahing 22 September 2025. Jadi hari ini sebenarnya hari yang istimewa. Ya. Pertama adalah hari hisab, hari ru'yah ya, kemudian juga ditandai oleh gerhana. Ya, gerhana. Dan posisi untuk di PUB Cibeas itu cukup menantang. Mengapa? Karena sudah memenuhi kriteria atau keberjadian hilal itu dapat terlihat, atau imkanur ru'yah mabems ya, minimal 3 derajat tingginya, dan elongasi geosentrik minimal 6,4. Di sini di PUB Pelabuhan Cibeas Pelabuhan Ratu, tinggi hilal pada saat matahari terbenam nanti ya, nanti pukul 17:51:28 WIB, tingginya 4,66 derajat. Sudah tinggi sekali. Dan elongasinya 7,24 derajat. Ya. Mungkin nanti dari peta akan dilihat bahwa hampir seluruh Indonesia, kecuali Indonesia sebelah timur ya, itu belum masuk kriteria. Tapi bagi yang tengah dan ke barat semuanya sudah masuk kriteria. Jadi probability-nya sangat besar. Apalagi tadi Kak Roni sudah menjelaskan kondisinya sangat panas, sangat cerah, dan sangat tidak berangin. Anginnya tidak berembus sepertinya ya. Itu bagus juga ya. Kemudian kalau mengenai PUB, pos observasi bulan, sebenarnya yang paling menonjol di Indonesia ada 3. Pertama adalah PUB di Cibeas, Pelabuhan Ratu. Kedua di Loka, Teguh Cikarang ya. Satu lagi yang terbaru itu di Sebela Belu di Yogyakarta. Itu pasti ya. Nah, selebihnya adalah kebanyakan yang observatorium atau pos observasi bulan yang kecil atau yang mobile ya. Dan semua observatorium ya, bahkan instansi yang terkait itu biasanya pada 3 bulan utama penentu awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Itu full fight, semua turun. Sampai lebih dari 100, 110, 115 titik di Indonesia. Tapi kalau mengapa selain 3 bulan itu? Karena 9 bulan selain Ramadan, Syawal dan Zulhijjah itu sebetulnya untuk penelitian. Jadi tidak menentukan sekarang mau kelihatan atau tidak. Kalau menurut hisab imkanur ru'yah tanggal 1 ya tanggal 1 sudah. Ya. Tapi ini untuk penelitian ya begitu. Itu salah satu yang ingin saya tanyakan ke Pak Cecep. Nah, kenapa penelitian ini penting? Karena dasar imkanur ru'yah itu ditentukan dari hasil itu. Ya kan? Imkanur ru'yah itu kan berdasarkan hasil ru'yat empirik, ya kan? Empirik ya hari begini gitu kan.
tidak mungkin hanya 3 bulan dalam 3 bulan setahun ya. doang. Jadi Harus setiap diupayakan setiap bulan. Ya. Termasuk di PW Cibias ini juga setiap bulan. Ya. Kalau Planetarium Jakarta sendiri akan Planetarium tiap bulan atau Jakarta bagaimana? belakangan ini 7 kali ya dalam setahun. Belakangan ya, Ya. dulu sempat cuman hanya 3 kali doang 3, ya, 5, terus ya. nambah-nambah. Sekarang 7 ya Pak ya? Sekarang sudah 7 Iya. ini gitu. Tapi- Ya, semoga sih bisa nambah lagi ya. Ya. Ya itu memang tergantung kepada apa namanya Tim pemasangan. masalah ini juga lah apa namanya ada urgensi ya kegiatan urgensi karena masalah tupoksinya kan banyak ya. Sebelum pemaparan dari Kak Roni dan Pak Cecep, mungkin nanti di akhir ada itu ya laporan dari pengamatan Ya, rukyat jadi betul, oleh dari tim. ya. Kak Roni dulu mungkin menerangkan, terus Baru. saya juga akan mencoba membandingkan bahwa ternyata bahwa tanggal 1 bulan Hijriah itu sekalipun perhitungan secara astronominya sama, Iya. tapi hasilnya beda. Hasil Mengapa berbeda-beda. beda? Karena tergantung dari kriteria. Ya, Iya. kriteria. Itu Dan yang akan kriteria itu, dijelaskan ya, nanti. dan kita harus menjelaskan bahwa kriteria itu di luar apa namanya penelitian kita. Mengapa? Karena itu sifatnya syariah, istihadiah ya. Oh, iya. Kita tidak boleh masuk ke lorong situ. Iya, Kita betul. adalah lorongnya lorong Astronomi. sains. Sains Astronomi. aja. Astronomi Baik. kita. Mungkin tanpa berlama-lama, Ya, silakan. saya persilakan Kak Roni untuk memberikan pemaparannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan di sore hari ini ya, lumayan ada sedikit angin-angin. Jadi panasnya tidak Ya, terlalu. lumayan. Kalau tadi lumayan ya, panasnya karena angin juga tidak ada ya. Kesempatan pada hari ini di tanggal 22 September, hari Senin, bertepatan pada tanggal 29 Rabiul Awal ya, 1447 Hijriah. Tim Planetarium dan Observatorium Jakarta melakukan kegiatan observasi hilal untuk penentuan awal Rabiul Akhir ya, 1447 Hijriah. Nah, di sini saya akan sedikit paparkan untuk data yang telah dihimpun baik itu dari Pak Cecep dan dari teman-teman Planetarium Jakarta. Dari berbagai program astronomi juga coba kami sajikan gitu ya, dari ada 5 software astronomi. Pada dasarnya mungkin cuma hanya poin-poin ini aja yang nanti akan saya sampaikan, sedikit pengantar kenapa kita perlu untuk melakukan kegiatan ini, Rukyat, ya, untuk merukyat dan untuk menghitung dan apa manfaatnya, dan nanti juga akan saya terangkan sedikit prosedur mengenai observasi hilal, lalu data observasi astronominya, serta nanti sedikit infografis untuk hari ini gitu. Nah, sebagai pengantar bahwa dalam penentuan kalender Islam seperti contohnya saat ini ya, untuk menentukan Rabiul Akhir, tentu saja harus diawali dengan adanya munculnya bulan sabit muda atau yang disebut dengan hilal. Nah, bagaimana kita tahu dia posisinya ada di mana, dan kelengkungannya dia, apakah lengkungnya menghadap ke arah utara atau ke arah selatan, tentunya harus ada perhitungannya gitu ya. Dan perhitungan ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang, diperbaharui semakin lebih akurat perhitungannya dengan dengan banyak banyak kalibrasinya istilahnya lah gitu ya, sehingga makin lebih akurat gitu. Nah, untuk mengetahui kapan tepatnya, ya tentu saja para ahli di sini menggunakan 2 cara, yaitu ada secara hisab dan secara rukyat. Hisab hasil perhitungannya, dan rukyat adalah hasil pengamatan yang tentu saja dasarnya adalah sebelum kita ngamat kita harus punya dasar dulu di mana posisi hilalnya nanti ada di mana posisinya. Ya, tentu saja kita butuh datanya. Datanya itu data dari hasil hisab itu. Nah, tentu saja kedua pekerjaan ini, tentu saja ini adalah 2 hal yang saling melengkapi. Kalau kita melakukan rukyat saja tapi tanpa ada data hisabnya, tentu hasil pengamatan rukyatnya jadi akan acak-acakan. Ya, jadi tidak terurut ya. Bagaimanapun kalau kita penelitian pasti ada data awalnya dulu sebagai pedoman kita gitu. Nah, selepasnya itu nanti tentu saja ini akan menjadi latihan juga bagi teman-teman tim Planetarium dan Observatorium Jakarta untuk lebih terbiasa lagi dengan menggunakan alat, terbiasa lagi dengan ekosistem lingkungan sekitar pengamatan, dan termasuk juga kondisi langitnya. Semakin sering melakukan kegiatan pengamatan, semakin terbiasa untuk melihat
citra hilalnya, airnya nanti sudah semakin lebih peka gitu. Jadi seharusnya kalau bisa jangan sampai putus kegiatan hal seperti ini gitu. Nah, adapun di sini untuk prosedur observasi hilalnya, di sini kalau kita pengamatan hilal ya, tentu peralatan-peralatan yang akan kita gunakan harus kita bikin list dulu ya, dari bawah sampai atas, jangan sampai ada yang tertinggal item-itemnya. Terus seperti tadi sudah di set oleh Kak Raihan di sini, sudah set teropongnya dan sudah diatur fokusnya dan sebagainya. Dan objek yang kita pakai pertama kali untuk sebagai indikator bahwa alignment dari teleskop ini sudah cukup baik, kita tes untuk arahkan teleskopnya ke matahari dulu. Jadi ketika alignment ke arah mataharinya ternyata sudah cukup presisi, sehingga nanti untuk proses berikutnya pada saat diarahkan ke bulan itu tidak melenceng jauh arahnya gitu. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat teleskopnya sedang mengarah ke matahari ya. Jadi biasanya dilakukan berkali-kali, matahari ke bulan, muter bolak-balik untuk melihat apakah sudah presisi atau belum gitu ya, guidance-nya gitu. Nah, setelah itu nanti pada saat waktunya nanti untuk melihat hilal pada saat ghurub atau pas maghrib nanti, barulah nanti teleskop ini nanti akan diarahkan ke hilal langsung. Nah, untuk data astronomi untuk 29 Rabiul Awal pada hari ini, di sini saya coba komparasi dari 5 program astronomi, ada Stellarium, Kastar, Cartes Dusil, Mawakit, dan ada juga dari program hisab astronomis versi 1.5 dengan lokasi pengamatannya di sini, POB Cibeas, Pelabuhan Ratu. Seperti tadi disampaikan Pak Cecep bahwa ijtimatul konjungsi di jam 2.53. Tapi kalau di sini memang 254 memang dari program Mawakit ya, ada perbedaan sekitar 1 menit di sini. Nah, kalau dilihat dari hasil perhitungan dari semua program astronomi, praktis di sini untuk ketinggian bulan pada saat sunset itu rata-rata semua di atas 4, antara 4 derajat 30 menit busur sampai 4 derajat 40 menit busur semua gitu ya. Meskipun ada juga di sini yang 25 menit busur. Dan untuk elongasinya juga di sini dari 5 program astronomi ini semuanya di 6 derajat 27 menit busur, meskipun juga ada yang di sini Mawakit 7 derajat. Ini Mawakit memang program versi lama ya Pak Cecep ya? Ya, versi lama. Sekarang sudah ada program yang versi baru, Al-Falak 2025. Ya. Mungkin nanti akan ditampilkan sama Pak Cecep di sini gambarnya. Jadi karena yang lama mungkin jumlah perhitungan datanya belum begitu terlalu banyak akuratannya, jadi sekarang semakin lebih akurat lagi perhitungannya gitu. Nah, untuk kalau kita lihat di sini fraksi iluminasi hilalnya praktis semuanya di sini antara 0,2 sampai 0,3 sampai 0,4%. Ada 0,4 ya? Ya, ada 0,4%. Nah, di sini kenapa yang untuk program Kistar dan Cartes Dusil kenapa tidak ada? Ya, memang ternyata di sini dari datanya memang tidak menampilkan 3 digit di belakang koma gitu ya. Jadi dia hanya mendeteksi hanya 0% iluminasinya gitu. Tapi untuk yang lain-lain bisa sampai 2 digit sampai 3 digit. Dan untuk kondisi azimut bulan pada saat nanti sunset, berarti semuanya di 266 derajat semuanya. Dan ini artinya dia dari posisi matahari terbenam kan di 270 ya. Karena kebetulan juga saat ini juga matahari bertepatan juga ada di daerah sekitar ekuator langit ya Pak Cep ya? Ya, di ekuator langit. Jadi ketika di ekuator langit ini pas sekitar barat di 270 derajat di titik barat persis gitu ya. Dan saat ini kan juga tanggal 22 September juga adalah titik balik musim kan. Dan untuk bulannya azimutnya pada saat sunset itu justru kurang dari 270, artinya di 266. Artinya posisi bulan itu ada di 4 derajat ke arah selatan dari titik barat. Jadi kalau kita nanti lihat matahari terbenam clear ya, piringannya kelihatan jelas saat dia terbenam, itu 270-nya, maka kita tinggal geser 4 derajat ke arah selatan, atau kurang lebih sekitar 8 kali piringannya matahari ke arah selatan.
Nah, disitulah nanti azimutnya bulan. Nah, tinggal ditarik ketinggian 4 derajat. 4 derajat. Gitu ya. Gitu. Nah, untuk durasi waktu dari saat matahari terbenam sampai hilalnya terbenam, kita cuma dikasih waktu untuk hari ini sekitar 22 menit. Jadi hanya sebatas itulah waktu yang kita punya untuk kita bisa mengambil citra dan melihat si hilal itu baik itu secara visual dengan mata ataupun dengan alat bantu kamera. Gitu. Nah, untuk infografis hilalnya ini saya dapat dari BMKG datanya. Dan di sini praktis kalau kita lihat di sini untuk Indonesia ya, untuk peta ketinggian hilalnya dari daerah Indonesia Timur di ketinggiannya dari sekitar 3 derajat sampai ke Indonesia Barat sampai ini sekitar 5 derajat lebih gitu di daerah sekitar Aceh sana gitu. Ini untuk di Indonesia. Untuk peta ketinggian, nah untuk elongasi di sini kita juga bisa lihat elongasi hilal untuk di Indonesia praktis dimulai dari 6,3 lah ya, 6,3 dari Papua sana sampai untuk ke daerah Indonesia bagian barat lebih dari 7,5 derajat elongasinya gitu. Nah, semakin ke barat tentu saja elongasinya akan semakin tinggi ya gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri ini lebih detailnya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau di daerah sekitar Papua memang ini agak tipis sekali gitu ya. Rata-rata di sini masih 3 sampai 3,5 derajat. Tapi kalau makin ke barat di sini sudah lumayan tinggi. Dan harapannya kalau seandainya katakanlah di Pulau Jawa kita tidak ada yang berhasil melihat ya, mungkin karena faktor cuaca dan sebagainya, harapan kita di daerah Banda Aceh ya, mungkin di sana cuacanya lebih baik dan bisa lebih dapat hilalnya gitu. Untuk elongasinya juga di sini kita lihat nah untuk di Jayapura sendiri ternyata cuma hanya sekitar 6,2 tadi ya. 6 derajat tadi di sebelah timur lagi. Nah, untuk kita sekarang ada di sekitar 7. Nah, berarti di sini posisinya 7 sekitar 7,5. 7,2 sekian derajat. Nah, ini sedikit ilustrasi yang dibuat oleh Pak Cecep. Saya kutip dari Pak Cecep ini untuk di arah POB-CBS nanti. Jadi nanti posisi matahari terbenam persis di titik barat, ya agak geser sedikit lah ya, tidak betul. Dan nanti azimut bulannya ada kurang lebih sekitar 4 derajat ke arah selatan. Nah, ini tinggal ketinggian hilalnya. 4 derajat itu kalau seandainya mungkin kita nggak punya alat teodolit ya, mungkin kita bisa pakai menggunakan tangan gitu. Dipakai sekitar 4 jari. 4 jari itu direntangkan dari ufuk. Jadi ini kita angkatnya ke ufuk gitu, maka kurang lebih setinggi inilah 4 derajat. Oh iya. Nah, ini sedikit simulasi untuk posisi hilal. Ini saya ambil dari Stellarium untuk hari ini. Nah, jadi kalau ditanya di mana bulannya atau hilalnya, ya hilalnya itu yang di sini, ya, yang terbidik ini. Nah, ini saat posisi matahari terbenam di jam 17, sekitar jam 17.49 saat matahari terbenam. Dan di sini tadi posisi hilalnya. Nah, di sini kalau kita lihat memang kelihatan ada, mungkin bisa kelihatan di situ ada lengkungan tipis di sisi sebelah kanan ya. Sisi sebelah kanannya ada, karena memang posisi matahari tadi dari sisi sebelah kanan. Gitu. Tipis sekali ya Kak? Tipis, karena cuma 0,3%. Ini pun juga jadi tantangan buat teman-teman planetarium juga, apakah di iluminasi yang sekecil ini apakah bisa teramati atau tidak ya. Ya semoga saja di ufuk baratnya awannya tidak terlalu tebal, meskipun kalau saya lihat sekilas nih mulai kelihatan dekat-dekat horizon itu udah mulai awannya kelihatan, iya awannya tebal tuh. Iya. Ya nanti kita akan coba lihat nanti perkembangannya nanti sampai kurang lebih 1,5 jam lagi. Nah, kalau seandainya nanti kita coba abadikan dengan kamera, ini di sini saya menggunakan kamera Canon EOS 6D dengan teleskop yang kita gunakan saat ini ya. Kalau seandainya nanti bisa terdeteksi hilalnya, itu kita bisa lihat nanti ukuran hilalnya seperti ini.
Nah, Oh iya. ini yang fraksi luminescence yang 0,3% itu. Gitu. Dan ukuran hilalnya di sini ya seukuran itu. Jadi ini yang garis merah ini. Garis merah ini adalah ukuran bidang dari sensor kamera kita yang dipakai saat ini ya, yang Iya. full frame gitu. Nah, untuk ukuran bulannya sebesar itu, hilalnya tadi setipis ini, bagian sini hilalnya. Dan ini cukup sulit, Kak Ria, karena di sini hilalnya warnanya pun juga hampir sama dengan warna latar belakang langitnya. Iya, betul. Jadi ini yang memang jadi tantangan. Mungkin kalau teman-teman ada yang melihat, kok ada bisa ya hilal terlihat di siang hari, tapi ketika kok di sore hari malah justru nggak kelihatan. Nah, karena memang beda backgroundnya, warna background langit Iya. ketika siang hari biru, di sini Mungkin cerah, lebih cerah. lebih cerah dan kontrasnya cukup berbeda gitu. Iya. Tapi ketika sudah di ufuk barat, nah warna langitnya sama dengan warna hilalnya itu sendiri. Jadi kontrasnya juga malah justru berkurang gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan buat teman-teman pengamat hilal gitu. Oke, jadi aku rasa itu aja Kak Ria untuk sedikit data untuk pengamatan hilal pada hari ini di PUB Cias, dan mungkin nanti terkait kriteria lebih lengkapnya lagi, termasuk juga peta-peta yang ada dari seluruh dunia. Bisa Itu nanti mungkin nanti akan dijelaskan. disampaikan nanti dengan Pak Cecep. Iya, Kurang lebih tanpa begitu. berlama-lama. Sebenarnya ini menarik sekali ya Kak yang udah disampaikan oleh Kak Ronis. Mungkin kalau nanti teman-teman dari Planetarium Jakarta dapat citranya itu akan bisa dibawakan pada hari kedua ya Kak? Nanti bisa dibawakan hari kedua, atau bahkan nanti mungkin bisa langsung diposting mungkin nanti malam di sosial media gitu ya. Di sosial media Bisa, Planetarium. mungkin bisa langsung dipublikasi. Baik. Tanpa berlama-lama mungkin selanjutnya saya Iya, silakan oke, Pak terima Cecep kasih. Nurwendayan. Terima kasih Kak Ria, Iya. Kak Ron. Baik, saudara sekalian, kita Planetarium Jakarta. Saya ingin menunjukkan peta visibilitas hilal. Peta di sini adalah menentukan awal bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Hari ini adalah tanggal 29 Rabiul Awal 1447 Hijriah ya. Nah, dari peta ini kita lihat bahwa ya ada garis yang tegak 6,4 derajat. Itu elongasi geosentrik. Kemudian ada yang mendatar 3 derajat. Itu tinggi toposentrik. Jadi tinggi toposentrik 3 derajat dan elongasi geosentrik 6,4 derajat itu adalah kriteria Mabims ya. Kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura ya. Kita lihat perpaduan itu karena menggunakan dan sebagian besar wilayah Indonesia sudah masuk. Sementara Indonesia menggunakan konsep wilayatul hukmi. Artinya dimanapun di Indonesia sudah masuk, itu secara resep masuk. Iya. Dan memang tidak berpengaruh pada kalender di takvim standar Indonesia, kalender hijrah Indonesia. Tapi ini untuk penelitian, ya. Karena Imkan Nuriyatul lahir itu dari hasil penelitian bulan per bulan, ya. Gini. Kita lihat bahwa ada Indonesia sebagian besar itu warnanya hijau. Jadi di wilayah NKRI memenuhi kriteria Mabim, sehingga secara hisab tanggal 1 Rabiul Akhir 1447 Hijriah jatuh pada hari Selasa Pon 23 September 2025 besok. Lalu bagaimana dengan kriteria yang digunakan oleh Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama? Nah, kita lihat Nahdlatul Ulama juga punya kalender. Sudah ada kalendernya. Tapi kalender Nahdlatul Ulama itu sifatnya adalah pemandu. Sifatnya itu adalah masih pemandu untuk ru'yah. Jadi masih sifatnya bukan penentu, ya, bukan penentu, ya. Penentunya adalah ru'yah. Jadi Nahdlatul Ulama setiap bulan wajib diru'yah, sekalipun punya kalender. Kalender itu pedoman sajalah, ya, pedoman. Ada yang mengatakan prediksi ya. Nah, yang menarik adalah bahwa Imkan Nuriyah NU atau IRNU ya, itu sama dengan Mabim. Tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Artinya, kalau di bawah Imkan Nuriyat, Nahdlatul Ulama pasti menolak hasil ruyah. Tapi kalau kelihatan, ya, kelihatan pasti diterima. Tapi kalau tidak kelihatan, nah ini kelihatan.
Nah, Nahdlatul Ulama sekarang sudah modern, sudah menerapkan lagi apa yang dikenal sebagai qat'i ru'yah, kornu. Artinya memang hilal yang sifatnya kasat mata. Jika hilal elongasi geosentriknya sudah memenuhi 9,9 derajat, ya, sekalipun tidak ada ru'yah, hilal tidak kelihatan, besok harus tanggal 1. Ya, menarik ya. Kalau dulu kan harus istiqmal gitu kan, sekarang enggak. Menarik karena ini betul-betul menerapkan saintifik, ilmiah astronomi. Jangan sampai peristiwa di Nahdlatul Ulama juga pernah terjadi, bahkan yang menarik adalah di Saudi Arabia. Pada tanggal 29 Sya'ban ya, di tahun 1984 yang lalu ya, tinggi hilalnya 7 derajat. Tidak ada yang kelihatan karena di sana kalau yang namanya mendung, badai pasir pasti tidak akan kelihatan. Raja memutuskan istiqmal. Pada tanggal 28 puasa baru 28 hari hilal sudah muncul. Padahal hisab dan ruyat itu alat untuk menentukan hilal. Hilalnya sudah ada, sudah besok Lebaran. Hanya di sana kan karena raja ya, ya dikondol lah 1 hari, nggak ribut gitu. Jadi di Indonesia, kalau di Indonesia beda lah, kalau gitu nggak mungkin lah di sana gitu. Maka, nah berdasarkan itu mah unsur kehati-hatian, karena yang namanya qat'i ru'yah itu artinya bahasa Indonesia adalah hilal kasat mata. Nah, jadi itu harus Konru ini baru ya Pak? Baru 2021 kalau tidak salah. 2021 di Lampung ya, Muzakarun di Lampung. Nah jadi gini, NU sekarang tinggal lihat ya. Memang belum mencapai 9,9, tapi dengan ketinggian seperti gini, jagoan NU ya, perwira NU jago-jago. Termasuk di sini juga banyak ya. Banyak juga dari NU ya di sini Pak ya. Banyak jago-jago apa dengan tingginya 4,66 derajat. Ya kan, udah dulu aja 3 derajat banyak ya yang nggak masalah, 2 derajat itu bisa gitu kan. Jadi insya Allah bareng, tapi prediksinya bareng. Tapi NU belum bisa memutuskan hari ini harus melihat atau harus kelihatan gitu. Kalau tidak kelihatan, mau tidak mau gitu kan harus mengistiqmalkan. Tapi dari pengalaman sih sebenarnya ini hilal yang tidak terlalu sulit ya. Nah kemudian di wilayah Indonesia mungkin terlihat karena memenuhi IRNU ya, sehingga secara hisab tanggal 1 Rabiul Akhir 1447 Hijriah jatuh pada hari Selasa PON 23 September 2025 baru hisab. Lihatnya tunggu ya, nanti mungkin setengah 7 ada, setengah 7 malam ada pengumuman. Lalu bagaimana dengan wujudul hilal? Wujudul hilal sekarang tanggal 30 Pak. Ya kan? Sekarang tanggal 30 karena tanggal 21 September ya, hari Ahad kemarin itu masih negatif. Masih di bawah ufuk, jauh di bawah ufuk ya. Jadi di Yogyakarta kriteria wujudul hilal tidak terpenuhi atau tidak terkualifikasi wujud. Jadi bukan visibilitas, karena namanya wujudul hilal itu bukan visible kan, posisional. Nah, ini warnanya magenta sehingga tanggal 1 Rabiul Akhir 1447 Hijriah jatuh pada hari Selasa PON 23 September 2025. Sama juga ya, Kemudian bagaimana, ini kan sudah tidak dipakai ya Pak ya. Sekarang Muhammadiyah sudah menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal. Tapi kalender Hijriah Global Tunggal tanggal 29-nya kemarin. Gitu kan. Karena waktu awal bulan Rabiul Awal yang beda itu Muhammadiyah, KHGT dan Wujudul Hilal duluan. Ya kan? NU kemudian pemerintah dengan yang lain-lain sama. Oke ya. Nah, ternyata dari peta kalender Hijriah Global Tunggal ini resmi dari Muhammadiyah, di wilayah global daratan dunia kriteria KHGT tidak terpenuhi. Jadi kemarin tidak terpenuhi, kalau sekarang pasti terpenuhi gitu kan. Karena jumlah hari nggak mungkin 31 ya. Oke ya. Sehingga tanggal 1 Rabiul Akhir 1447 Hijriah jatuh pada hari Selasa 23 September 2025. Kemudian kita lihat, nah ini hari ini ya, itu sudah masuk ya, jadi ke kalender Hijriah. Kalau tanggal 22 September itu ada daerah yang sudah masuk. Ya, sudah masuk, bahkan di Afrika sudah masuk, Amerika sudah masuk. Lalu bagaimana menurut kriteria Danyon? Jadi Danyon itu ahli astronomi ya, yang terkenal di masa lalu, bahwa menurut Danyon tidak mungkin hilal dapat teramati jika elongasinya kurang dari 7 derajat. Ya, kurang dari 7 derajat elongasinya. Tapi di sini ada 7 derajatnya toposentrik, bukan geosentrik lah ya, beda ya. Toposentrik. Nah,
Nah, di sini kita lihat Indonesia ternyata masih warnanya magenta. Sehingga menurut Danyon bahwa tanggal 1 Rabiul Akhir 1447 Hijriah jatuh hari Rabu 24 September 2025. Lalu bagaimana menurut Syaukat Muhammad Odeh? Nah, menurut Odeh dibagi-bagi di sini bahwa wilayah Indonesia bulan tidak mungkin teramati warna coklat tua. Sehingga tanggal 1 Rabiul Awal 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 24 September 2025. Nah, jadi Odeh itu berdasarkan kepada tebal sabitnya. Iluminasinya. Iluminasinya. Tapi 0,3 ya. Nah, menurut Odeh itu terlalu sulit juga ya, sulit. Nah, ini adalah jadi kalau perbandingan hisab awal bulan di Indonesia, Mabim, Wujudul Hilal, Global Turki sama. Selasa PON 23 September, tapi menurut Danyon dan Odeh, Rabu 24 September 2025. Tapi tidak ada di Indonesia yang mengamalkan Odeh dan Danyon. Mengapa? Karena itu adalah masalah istihad. Ya, datanya sama, tinggian sama, tapi kalau kriterianya berbeda, itu hasilnya berbeda ya, berbeda. Itu di luar kita. Baik, saya akan menjelaskan di sini. Tadi Kak Roni sudah menjelaskan. Saya sedikit saja di sini. Nah, di sini lebih jelas di sini. Ini peta BMKG. Sengaja saya warna-warnai. Tinggi bulan di wilayah Indonesia itu antara 3,42 sampai 4,66. Jadi seluruh wilayah Indonesia sudah masuk kriteria Mabim unsur tinggi hilal. Hari ini sudah masuk. Karena di sini paling di Jayapura itu 3,42 derajat tingginya. Tapi untuk elongasi enggak masuk. Elongasi Di Jayapura belum masuk itu. Geosentrik antara 6,17 derajat sampai 7,58. Jadi dari daerah Manokwari ke sebelah timur sedikit belum masuk, tapi dari Manokwari ke barat semuanya sudah masuk kriteria. Tapi hisabnya Indonesia dimanapun tempat sudah memenuhi maka berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Oke, Bihatul Hukmi. Ini di sini. Nah, saya akan menunjukkan tadi yang dijelaskan oleh Kak Roni. Nah, ini mungkin kita lihat sedikit. Di bawah ada planetarium dan observatorium Jakarta. Memang kita buat. Matahari itu sedikit di sebelah selatan titik barat, jadi 269,584. Kemudian tingginya tuh 4,66. Jadi pada saat matahari terbenam hari Senin tanggal 22 September 2025 pukul 17.51. Ya, udah siap nih. Sudah siap. Silakan. Tingginya 4,3945, beda azimutnya -3, -3,35 atau -3,60. Minus artinya di selatan dari bulan, di selatan matahari. Tingginya, azimutnya, kemudian elongasinya 7,24. Jadi lebih dari 6,4. Kemudian kita punya waktu 22 menit 21 detik ruyah. Jadi cukup panjang hari ini. Karena bulan akan terbenam pada pukul 18.13.49. Mohon maaf, sabar sampai pukul 18.13. Ya. Kalau lebih 18.14 ya silahkan mendingan salat maghrib aja lah. Bulan sudah terbenam duluan. Gitu ya. Umur bulan cukup signifikan, 14 jam 57 menit 33 detik. Nah, saya ingin menunjukkan di sini kriteria Mabim. Nah, ini ada garis pertama, garis Mabim. Tingginya 3 derajat, kemudian naik ke atas, elongasi 64. Ternyata banyak sekali ibu kota provinsi di Indonesia sudah memenuhi kriteria Mabim. Sudah masuk ini. Sudah masuk. Satu saja sudah masuk selesai ya. Oke. Namun, kalau di atasnya ada Kornu, Kot Iruyah. Jadi elongasi saja 9,9. Makanya nih para nahdiyin di Indonesia ini berjibaku nih. Betul-betul nih. Mudah-mudahan langitnya cerah ya. Karena di bawah 9,9. Jadi kalau memang tidak ada yang melihat ya, tidak terlihat gitu kan. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama ya pasti mengistimewakan.
Iya. Tapi insya Allah jarang lah kayak gini ya. Itu saja. Kemudian nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau menurut Odeh itu Indonesia masuk daerah yang Tidak mungkin terlihat ya. di sini no color, not possible. Tidak. Jadi menurut Odeh hilal tidak mungkin teramati. Itu kata Odeh gitu kan, bukan kata Cecep ya. Cecep cuma penyambung cerita. Iya. Saya juga bukan kata saya, kata orang Mabim sih masih mungkin ya. Sehingga di wilayah Indonesia, nah baru akan kelihatan need optical di daerah mana nih? Australia Barat sama Afrika ya. Afrika. Ya kalau Amerika, Udah pasti lebih jelas. Amerika udah hijau ya. Oke, saya kira ini. Jadi kita punya waktu 22 menit 21 detik sampai 18:13:49 ya. Nah, ini mengapa saya ingin jelaskan 0,32%. Makanya masih. itu kalau standar Odeh masih belum belum ya. Belum. Udah Jadi bayangkan tuh 0,32%. Kalau bulan purnama 100%, bulan separuh 50%, batas mata normal bisa melihat hilal itu ini yang umum, yang awam lah, yang awam, Rata-rata. yang nggak pernah melihat hilal 1% banyak yang melaporkan. Di Indonesia itu 0,3 kayaknya Ini sudah 0,3. pernah kok dari sini. Seingat saya dari sini sudah melaporkan dengan order 0,3%. Pengamatan secara ini Pak ya, pengamatan baik secara visual ataupun pengamatan secara ini ya. Waalaikumsalam. Ya. Jadi memang kita di sini berharap ya masih waktunya cukup panjang 20 menit. Duh. Ya cukup panjang. Jadi saya kira bisa langsung ke arehan ya kalau Oh, iya. waktunya. Ya. Karena sudah Kayaknya bisa sekarang lagi sibuk mengamati. juga sih. Lagi sibuk. Lagi Oke. sibuk juga. Oh, iya. Mungkin bisa ditampilkan juga tampilan dari kamera teleskop Ya. ya. Karena kebetulan juga ini sudah waktunya maghrib. Kondisinya bisa kita lihat Pak Cecep Ya, di oke. layar monitor sana. Ya. Jadi memang ternyata awan cukup tebal juga ya di sana. Belum. Betul, karena memang penguapan air laut, Iya. penguapan air laut pasti akan menimbulkan banyak. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa kok matahari terbenam dengan maghrib itu berbeda? Iya. Apa penyebabnya? Tidak, Pak. Penyebabnya waktu sholat itu sudah menggunakan ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian. Ya, biasanya 2 menit. 2 menit ya, ihtiyat di Indonesia 2 menit. Kenapa ihtiyat itu dilakukan pada awal waktu sholat? Karena kalau kita menghitung waktu sholat misalnya di Pelabuhan Ratu contohnya, yang dihitung tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Udah masuk. Tengah matahari maksudnya. Bukan tengah-tengah Pelabuhan Ratu. Oh, tengah Iya, Pelabuhan Ratu hitung, udah masuk. Ke timur sudah masuk, barat belum. Hati-hati. Oh, iya, iya. Iya kan? Oh, sorry. Sekitar 27,6 km itu 1 menit. 1 menit. Jadi diharapkan dengan 2 kali 27,6 km ditambah 2 menit, satu wilayah itu sah semua. Oh, iya, iya. Itu namanya ihtiyat. Itu. Jadi memang dalam pengertian menghitung awal waktu sholat itu ada ihtiyat, ada ihtiyati ya. Ihtiyati. Walaupun di Jawa dengan di Kalimantan, dengan di Sumatera, dengan Sulawesi beda. Kenapa? Kalau di Jakarta, kalau di Jawa, Pulau Jawa, namanya kota itu kan kecil, ya Iya. kan? Kota itu dari ujung ke ujung paling berapa puluh kilo, Pak? Pakai. Ya kan? Paling 20 kilo, 30 kilo ya. Di sana kecamatan ada yang 100 kilo. Apalagi di Kepulauan Riau itu ya. Makanya kalau di Kepulauan Riau tuh kadang-kadang hitungnya tuh bukan ini, mereka per distrik ya. Bahkan satu desa ada berapa pulau. Betul. Pulau Batam itu. Iya. Ya, Pulau Kita dosa loh, Pak, kalau kita menghitung ya. Misalnya belum waktunya kita belum waktunya kita sebut itu yang dosa yang hitung. Makanya hati-hati, ada ikhtiar. kondisi langit, kondisi di arah teropong, Oke. arah hilal bagaimana? Arehan gimana kondisi di arah Sekitar arah hilal sangat berawan ternyata ya. bisa di ini? Oh ada ya? Oke.
Oh ya, di sini ya. Jadi belum terlihat ya Kak? Ya, dilihat kalau dari kondisi tadi dari tampilan dari kamera yang terpasang di teleskop memang ternyata tapi banyak kandidat pemalsu hilal. Karena banyak awan-awan tipis, awan tipis ya gitu ya. Awan kumulus banyak gitu ya. Kemudian tersinar oleh matahari dari bawah. Hilalnya banyak. Ya. Saya dulu pernah waktu, kalau tidak salah, saya lupa, mungkin di sini dulu. Di sini pernah dulu. Jadi awannya jelas kumulus. Ada yang menunjukkan, Pak, itu bukan. Kita pakai binokuler kayak keran aja, arahin gitu tuh. Kalau yang kayak gitu banyak kan hilalnya kok banyak gitu. Itu yang Gelombang lagi Pak ya. Iya. Yang kedua, lihat lagi. Matahari turun. Kalau hilalnya diam kan itu bukan hilal. Iya, betul. Iya. Dan kebetulan juga ini tidak jauh dari bulan, Pak Cecep. Kebetulan juga ada planet Merkurius. Oh iya. Meskipun memang secara secara kalau kita amati dengan teleskop memang sangat berbeda ya. Tampilan gambarnya kalau Merkurius lebih berupa titik kecil ya. Tapi jangan dikira itu yang hilalnya gitu ya. Iya. Oke, ini seperti Tapi ditampilkan. kalau dari teleskop terlihat? Tidak ya? Karena ini kan memang ditujukan Ya, ke saat ini kan memang kebetulan teropongnya memang diarahkan khusus untuk ke hilalnya. bulan. Nah, seperti yang kita lihat ini karya di layar monitor bahwa memang ternyata memang ya terlihat di situ awannya cukup tebal, berat sekali juga. Mudah-mudahan di antara ada yang terang, ada yang gelap, ada cerah-cerah yang terang gelap ya. Artinya itu memang ada daerah tertentu memang dia minim awan. Jadi awannya itu dia bertumpuk-tumpuk tapi dia lapis gitu. Dan memang sering terjadi seperti itu. Tapi kira-kira akan tetap ditunggu Oh, iya. Sampai nanti akhir bulan ini terbenam di jam 18.13 gitu. Masih di Masih. ya, Oke. Oke, kita masih mangga apa namanya? masih melihat di sini tampilan dari kamera dan ini adalah Ke tampilan arah langsung tengah-tengahnya. arah ufuk ini Pak Cecep kebetulan Ya. arah ufuk ya. Saya dari sini soalnya kehalang ya, agak sulit ya. Oh iya. Mana ini? Agak oh. Itu yang ditampilkan kamera apa? Ini kamera dari panoramik dari yang khusus diarahkan menghadap ke arah ufuk gitu. Jadi untuk melihat seperti apa sih awan yang berada di sekitar hilal itu dari sisi Yang mana ini? selatannya sampai ke arah utaranya. Itu. Dan karena kebetulan ini juga sedikit terhalang sisi sebelah utaranya oleh tiang dari bangunan gedung ini, jadi tidak begitu terlihatan yang sisi utaranya. Nah, kalau ini adalah tampilan dari Kamera teleskop ya, teleskop. dari teleskop. Kira-kira dari tampilan itu bulannya atau hilalnya posisi di tengah atau bagaimana? Ya, kalau tadi kita sudah mengarahkan teleskop ini ke matahari dan trackingnya cukup bagus gitu ya, harusnya posisi bulan saat ini berada di tengah, Di tengah. posisi hilalnya. Ya, masih ada waktu kurang lebih sekitar 9 sampai 10 menit lagi ya. 9 menit lagi apa ya? 9 menit lagi. Ya. Sampai jam Sampai 18.13. 18.49. Mm-mm. Ternyata memang meruyat itu tidak semudah yang kita perkirakan ya. Meskipun Dan sudah menggunakan ada satu kendala sebenarnya. Orang kadang-kadang banyak yang terjebak begini. Pada saat posisi hilal secara astronomis sudah memungkinkan, astronomis ya. Tapi kendala yang paling besar adalah kendala meteorologis, awan cuaca. Ya, ya. Kenapa? Jangankan hilal, bulan purnama aja nggak kelihatan. Enggak kan? Hilal tadi kan 0,32%. Kalau bulan purnama kan 100% ya. Iya, betul. Coba kalau lagi mendung bulan berapa nggak kelihatan ya. Ya kan? Jadi memang kondisi yang
kondisi yang sangat mempengaruhi itu memang adalah Cuaca, betul. makanya satu-satunya jalan adalah kita beruntung bahwa Indonesia itu sebuah negara yang sangat luas membentang itu ke arah barat timur. Itu dikenal sebagai negara yang paling ideal untuk ruyah. Bayangkan kalau negara kayak Jepang misalnya, panjang-panjang tapi utara selatan gitu kan. Ya tetap aja ruyahnya sedikit gitu kan. Kalau kita kan hampir 1/8 dunia gitu kan. Lah ya hampir dari Sabang sampai Merauke itu ya dari Loknga, kemudian Sabang sampai dengan Merauke, Jayapura gitu kan. Makanya namanya tempat ruyat yang paling banyak di dunia saat sidang isbat ya, penetapan Ramadan Syawal Dzulhijjah hanya Indonesia. Tempat lain nggak ada yang lebih dari 100 kok. Nggak ada dari 100. 126. Kita 100 lebih ya. 126. Iya. Kalau hari ini tidak terlihat, kira-kira untuk besok itu Oh, besok itu iluminasinya berapa, Kak? Oh, untuk besok iluminasinya. Ya. kita lihat. Di sini tomorrow ya, besok ya. Ya. Oke. Saya karena data saya nggak pernah menghafal data ya, nggak boleh itu. Takutnya salah, Pak ya. Iya. Nah, 2,36. Ya, 2,36%. Jadi besok, nah kalau ingin melihat, tinggal siapa yang duluan? Iya. Justru malah perlu sebelum matahari terbenam. Sangat mungkin ya terlihat sebelum matahari terbenam. Iya. Kan dengan 2,3. Harusnya Lebih mudah. ya 30 menit Iya. sebelum matahari terbenam udah bisa teramati. Kita ingat waktu kemarin, waktu Rabiul Awal kan tingginya 12 derajatan Iya, gitu betul. ya. 20 menit sebelum matahari terbenam udah kelihatan. Tapi dengan mata enggak? Iya, iya. Kita enggak, dengan mata enggak, dengan binokular enggak. Iya. Nah, ya kita paham bahwa konsep dari teleskop itu sebetulnya hasil imajinasi manusia, Iya. di mana pada saat kita memiliki sepasang mata dengan lensa mata, ya, dengan lensa mata cukup 1 cm saja, kan diameter lensa mata cuma 1. Rata-rata ya. Sebelumnya 1,2 lah gitu ya. Kemudian kita membayangkan filosofinya bagaimana kalau kita melihat benda langit itu yang lihatnya bukan kita, raksasa. Kita minjem mata raksasa gitu ya. Dan minjem mata raksasa misalnya itu berapa? 15 cm. 15 pangkat 2, 225 kali kekuatannya dibanding mata kita. Jadi cahayanya lebih kuat, ukurannya lebih besar, ya anggap aja kita minjem mata raksasa. Iya, Dulu kan orang kayak mau buat pesawat terbang gitu ya. Ini dupa layangan dulu gitu kan. Sama dengan orang yang zaman dahulu, zaman dahulu kala melihat hilal, melihat planet itu indah betul. Dia berpikir bagaimana ya kalau kita tuh jadi orang yang sangat besar kayak raksasa gitu kan. Apa yang bisa dilihat gitu kan. Ternyata mereka melihat bahwa alat optik utamanya itu lensa. Kemudian kita mencoba membuat lensa buatan itu yang besar. Itu kuadratis ya. Jadi karena luasnya itu kan pangkat 2. Kalau bedanya 15 kali 15 jadi 225. Yang kecil yang 10 itu jangan dikira itu 100 kali lebih kuat dibanding mata kita gitu kan. Jadi manfaatkan kalau punya teleskop itu mengamati kalau hilal hari pertama susah hari kedua. Hari kedua karena memang dari pengalaman kita melihat bentuk hilal, kemudian kita akan tahu sendiri bahwa ternyata hilal itu misalnya tidak ada cerita hilal itu yang mulus, nggak ada. Dengan teleskop itu pasti ada bergerak gitu ya. Ada lembah ya, ada bukitnya itu indah sekali. Dan itu bisa teramati jelas pada saat gerhana matahari total tuh Pak ya. Iya, Ada betul. namanya istilah Bailey Beach namanya. Nah, saat gerhana matahari total tuh ada manik-manik cahayanya dan itu sebenarnya ketika cahaya matahari itu dia keluar atau dia tersembunyi di balik antara lembah-lembah. Nah, itu namanya Bailey Beach. Dan yang harus jadi pemikiran kita, jangan sampai kalau misalnya kita tidak bisa melihat hilal sekarang di sini, wah tidak kelihatan.
ini fardu kifayah. Kalau ada 1.000 orang yang melihat, ya di Jawa Timur, di Kupang, di sini mendung, Jawa Timur masuk. Ya udah, itu bisa dipakai bisa satu gitu kan. Itu menariknya di situ. Jadi memberikan kontribusi itu semuanya ikut. Ya. Dan tidak boleh wah nggak kelihatan. Suatu saat pernah terjadi bahwa justru di tempat yang tidak kelihatan malah yang melaporkan. Iya, sering tuh Pak. Dan itu akan menyelamatkan umat. Itu menyelamatkan umat. Ada Kang Asep kemarin. Ada Kang Asep kemarin yang dikirim. Ya, iya kan? Iya kan? Walaupun misalnya, walaupun di Aceh, di Lokna, orang sini ke sana gitu kan. Ternyata karena memang yang memenuhi kriteria itu daerah Banda Aceh, daerah Lokna, daerah Sabah, maka ya ini adalah tanggung jawab bersama. Sehingga jangan kita juga melakukan, bahkan dari Jawa Timur juga dikirim, dari sini dikirim. Karena waktunya sudah melewati, hilalnya sudah terbenam. Untuk itu kami cukupkan untuk hari ini pengamatan hilal hari pertama, bulan Rabiul Akhir tahun 1947 Hijriah. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.